Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Selamat datang kembali di channel kami HN Official. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana hukum transaksi di saham konvensional. Apakah halal atau haram? Nah, untuk mengetahui jawabannya, maka mari simak video ini sampai akhir. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu saham. Saham adalah kepemilikan kita atas suatu perusahaan tertentu, di mana dari perusahaan tersebut nantinya kita akan mendapat bagi hasil. Itu secara simpelnya. Atau kalau saya contohkan, saham itu misalkan ada seseorang yang ingin membentuk suatu usaha atau membangun suatu usaha, anggap saja konter, dengan nilai modal misalkan 1 juta rupiah. Ini biar gampang dicerna oleh kita. Maka kemudian orang yang mau membangun usaha tersebut bilang kepada kita, ayo saya mau bangun usaha konter dengan nilai modal 1 juta rupiah. Nah, kemudian kita tertarik, oke, saya akan menjadi investor atas usaha konter sampean misalkan. Kemudian kita memberikan dana atau menanam modal sebanyak 50% atau senilai 500.000, misalkan seperti itu. Maka secara otomatis kita telah mendapatkan hak kepemilikan 50% pada konter tersebut. Atau dalam kata lain, kita memiliki saham 50% pada konter tersebut. Sehingga ketika nanti konter tersebut mendapat hasil income, maka kita pun juga akan mendapat income sebanyak 50%. Secara gampangnya seperti itu. Nah, untuk kehalalan atau keharamannya, maka tentunya kita harus tahu dulu apakah produk yang dijual oleh perusahaan tersebut halal atau haram, maka hukum sahamnya pun nanti mengikuti dari produk tersebut. Kalau seandainya yang dijual adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Islam, seperti pulsa, kemudian makanan-makanan yang halal, maka sahamnya pun nanti insya Allah juga akan halal. Namun sebaliknya para sahabat sekalian, kalau seandainya perusahaan ini menjual produk-produk yang haram, produk yang dilarang oleh agama, contoh seperti khamr atau miras, pil ekstasi, dan lain sebagainya, maka ketika ada kita menanam saham pada perusahaan tersebut, otomatis juga saham yang kita dapat nantinya itu juga akan haram. Karena sesuai dengan kaidah umumnya, yaitu segala sesuatu, kullu syai'in nabatu minal haramin fahuwa haram. Segala sesuatu yang lahir tumbuh dari barang yang haram, maka cabangnya nanti juga akan haram juga. Oleh karena itu, mengenai kehalalan atau keharamannya, kita lihat produknya. Bukan karena ini konvensional kemudian haram, ini karena saham syariah kemudian halal, bukan seperti itu. Tapi kita lihat dulu produknya. Kalau seandainya produknya memang dijual oleh, kemudian transaksinya juga transaksi yang jual belinya secara halal, maka sah-sah saja dan diperbolehkan juga kita untuk bertransaksi saham, baik itu di konvensional ataupun di syariah. Seperti itu para sahabat sekalian. Nah, kemudian apa saja manfaat yang didapatkan oleh saham? Sebenarnya menurut pengalaman saya pribadi, teman-teman sekalian, saham itu dapat melatih diri kita untuk senantiasa continue atau konsisten dalam menabung. Karena telah kita ketahui bersama, menabung dan berhutang itu adalah sesuatu yang sangat sesuatu yang sangat berbeda, dan itu suatu kebiasaan yang berjahwa dan juga sangat sulit ketika kita akan menerapkannya. Orang yang terbiasa mengutang, maka akan sulit bagi dirinya untuk menabung. Begitu juga sebaliknya, orang yang biasa menabung akan sangat berat ketika akan berhutang. Nah, oleh karena itu, ini dua kebiasaan yang negatif dan positif yang memang sangat jauh. Sehingga dengan saham, menurut saya, pengalaman pribadi ini, itu melatih diri kita untuk terbiasa menabung. Terlebih nanti kita akan mendapat fee atau hasil dari transaksi saham yang kita tanam tersebut, dibandingkan dengan kita hanya menabung biasa. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang
ingin bertransaksi saham maka dipersilahkan, karena itu hukumnya boleh selama produk yang dijual oleh perusahaan tersebut itu adalah produk yang halal atau diperbolehkan oleh syariat Islam. Malah para sahabat sekalian, banyak sekali kaum milenial, anak-anak muda itu yang sukses di dunia saham ini hanya dengan bermain HP atau PC. Karena memang hasil yang didapatkan itu lumayan ketika modal kita sudah besar. Apakah bisa dari modal kecil? Bisa. Bahkan dari modal 100.000 pun itu kita bisa mengelolanya menjadi uang yang sangat besar, tentunya dengan keistiqomahan dan kesabaran kita. Nah, untuk cara-cara bagaimana mengelola uang kecil menjadi besar bisa ditonton nanti di link berikut ini, di video saya yang berikutnya, yang selanjutnya. Namun kali ini kita hanya akan membahas mengenai hukum transaksi saham itu sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin untuk kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua bisa menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat sesuai dengan tujuan ekonomi syariah, ialah kesuksesan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.